Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Saya berharap semoga masih tetap semangat dalam belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara daring tentunya. Ya. Untuk Anda yang ada di kelas 11, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi materi kita yang ada di bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, kali ini kita ada di poin C, yakni kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia, itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Berasal dari dalam diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya sebagai berikut: sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Nah, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban hak asasi manusia. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia di masa lalu. Misalnya, kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September tahun 1984, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli tahun 1996, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1999, tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November tahun 1998, penculikan aktivis pada tahun 1997, 1998, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu. Nah, tugas kita adalah mengumpulkan referensi atau mengumpulkan informasi atau mencari informasi tentang contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia di masa saat ini, masa sekarang maksudnya. Nah, baik Anda sekalian, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian, dengan harapan semoga Anda tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan tetap optimis dalam menggapai cita-cita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.